pas Karin SMP, Karin tuh pernah ikut OSIS, Kak. OSIS ya? Iya, dan Karin tuh nyesel gitu. Nyesel kok nyesel? Kok malah nyesel? Sangat tidak Karin gitu loh. Tapi Karin juga pas di Suca itu kan, Kak, Karin nggak berpikir Karin bakalan juara gitu loh, kayak bukan juara 1, 2, 3 kan pikir salah, cuman puluhan ribu orang aja nya, paling aku sampai 5 besar gitu. Terus ternyata sampai juara 2, Karin nggak nyangka sih. Pas kecil itu aku bener-bener sipit gitu, Kak. Jadi mereka tuh sering diajakin kayak, "Ya sipit, sipit." Terus aku bilang, "Jangan panggil aku sipit, Paman, Siva namaku." Bercanda. Oke, kembali lagi di We Hear You Kasa episode 4. Ya, kali ini aku akan bikin temanya nih agak sedikit sini, apa ya? Aku akan bikin temanya tuh agak berbeda karena di episode kemarin-kemarin kan kita lagi ngomongin tentang usaha gitu, ada 3 episode usaha terus gitu ya. Nah sekarang itu untuk 3 episode selanjutnya kita akan ngomongin tentang wanita yang multitasking gitu loh. Jadi keseharian wanita yang multitasking. Nah, untuk episode 4 kali ini aku ada ngundangin satu tamu, dia itu influencer. Dan siapakah dia? Ini spesial banget. Kita sambut Karin Putri. Hai. Oke, Karin makasih banget ya udah mau datang. Katanya kamu sibuk banget sih. Iya, sibuk banget. Sibuk banget tuh. Aku kayak main game terus. Main game terus? Iya, makan. Makan, tidur. Oh, oke. Sibuknya itu ternyata main game, makan terus. Terus ini kalian ada yang tahu sih Karin Putri itu siapa? Aku juga nggak tahu aku siapa, Kak. Loh, yaudah kalau gitu introduce ya. Jadi Karin Putri itu siapa? Coba kasih tahu dong. Karin tuh manusia biasa sih sebenarnya, kayak ya kita semua manusia ya. Betul manusia sih, iya betul. Jadi Karin tuh pas umur 10 tahun, Karin pernah ngikutin ajang stand up comedy di Indosiar yang itu sebenarnya nggak sengaja. Nggak sengaja? Iya, nggak sengaja. Dan kebetulan menang gitu kan. Terus kebetulan terkenal. Kebetulan. Jadi ini semuanya kebetulan ini. Kebetulan jadi kebetulan dapat hadiah 50 juta. Kebetulan. Udah sengaja loh, Kak. Nggak sengaja ya? Kepencet. 50 juta gitu. Itu kan. Tapi sekarang Karin tuh sering bikin video di TikTok sih jadinya. Video TikTok ya, yang meme yang gini-gini. Apa sih namanya gini-gini tuh bukan? Enggak, aku nggak pargoy kayak gitu, Kak. Jadi apa? Aku sering bikin video POV. POV ya, oke. Apa tuh sih? POV? Point of view. Jadi kan aku tuh dulu pernah stand up gitu kan. Jadi POV aku juga seputar tentang komedi gitu. Oh, komedi. Berarti latar belakangnya Karin ini tadi kayak kebetulan. Berarti kebetulan lucu dong Karin ya orangnya. Ada gimana? Sekarang umurnya berapa sih sekarang? Sekarang umur Karin 17, baru banget naik. Baru banget naik. Naik. Jadi apa sih bilangnya? Baru banget nambah loh. Naik. Baru banget naik. Berarti baru banget 17 tahun. Ini apa? Berarti kalau udah 17 berarti udah tamat sekolah dong. Udah tamat ya? Belum ya? Udah ya. Tapi sebenarnya itu kita kalau misalkan tamat sekolah itu umur 18 gitu kan, 17 akhir. Tapi Karin tamatnya itu kemarin karena Karin kecepatan masuk sekolah. Oh, kecepatan. Iya. Terus Karin juga bilang kalau Karin baru tamat sekolah. Iya, ya kan? Baru tamat sekolah. Nah, kita pengen tahu dong keseharian si kebetulan Karin ini di sekolah tuh gimana, kayak ikut organisasi kah atau gimana gitu? Organisasi? Iya. Gak ada sih. Gak ada ekskul? Gak ada juga. Gak ada juga. Oke. Karin di sekolah itu ya tidur, makan. Tapi pas Karin SMP, Karin tuh pernah ikut OSIS, Kak. OSIS ya? Iya, dan Karin tuh nyesel. Nyesel? Kok nyesel? Kok malah nyesel? Sangat tidak Karin gitu OSIS. Iya. Tapi untungnya kemarin COVID. Berarti karena Karin tadi sekolah biasa gitu kan. Terus SMP juga berbeda karena Karin ikut OSIS. Tapi SMA balik lagi ke Karin yang sekarang gitu. Malas maksudnya? Malas bukan. Parah banget ya. Kameramen ditandain tuh jahat banget. Enggak loh. Udah deh, Kak, aku mau silakan. Belum. Nanti ya. Tadi berarti Karin masuk stand up comedy waktu SD ya? Iya, itu umur 10 tahun. 10 tahun ya. Ya berarti kayak SD dia
stand up, terus SMP dia ituan OSIS dan macam, terus SMA dia biasa aja. Nah, aku mau nanya, apa yang bikin Karin itu berbeda dari umur 17 yang sekarang sama Karin yang dulu? Untuk fisik sih ya berubah jauh ya, ya. Kak. Tapi kalau misalkan suara itu banyak banget yang bilang, "Kenapa suara kamu nggak berubah?" Aku juga nggak tahu kenapa suaraku kayak gini. Kayak masih bisa aku perahu papan di atas awan, masih sama gitu, Masih Kak. sama ya suaranya ya, nggak ada yang berubah ya? Tapi kalau misalkan kayak pandangan aku atau sifat aku kayaknya ada perubahan. Kayaknya ada perubahan ya. Oke. Walaupun masih males atau Malas ya? Nggak apa-apa, yang penting ada sedikit aja ya. Iya. Yang penting bukan kebetulan berubah gitu. Ya, coba dong diceritain sedikit atau bisa banyak, nggak apa-apa sih, sedikit juga nggak apa-apa. Gimana ya? Karin tuh sebenarnya Karin punya abang nih. Ya jelasin, Karin punya abang namanya Bang Willy. Jadi dia itu emang hobi nonton stand up comedy, tapi nggak ada sama sekali kepikiran kalau misalkan dia tuh bakal ikut stand up comedy gitu loh. Oke, aku mau jadi stand up comedy, cuman penikmat aja dong berarti ya. Iya, Nikmatin. Cuman nonton video dari YouTube. Kayak kemarin itu kami suka nontonnya videonya Bang Indra Jegel Oh iya ya. sama Rafa Rianti. Iya. Aku suka banget sama kakak itu, mereka berdua. Terus kayak ada kan Bang Willy ngebacain kayak, oh ada audisi nih kayak Suncah di Indosiar, ada di Medan. Terus Bang Willy langsung pengen ikut sama saudara kami satu gitu kan. Terus aku kayak, ih aku mau ikut juga. Tahu lah ya bocil FOMO, Iya, kayak iya. beneran FOMO kayak 10 tahun. Iya. Jadi kayak aku mau ikut. Janganlah, kamu masih kecil. Nggak mau, pokoknya kamu mau ikut. Merajuk kan. Ya, merajuk. Ya udahlah, digayain aja sama orang tua gitu. Terus pas di hari H, Bang Willy tuh udah siap-siap kan sama saudara kami. Terus tiba-tiba aku mau ikut. Kayak, enggak, kamu mau ikut. Gak dikasih, terus kan tantrum kayak gitu. Iya, kayak gitu. Terus gara-gara Karin nangis, udahlah ikutin aja, kasihan ini anak kecil yang nangis-nangis gitu kan, tantrum ya, kasihan orang tuanya. Ya udah, terus itu tuh mereka sama sekali nggak expect Karin itu bakalan keterima, Kak. Karena di situ tuh isinya tuh kayak Orang dewasa semua gitu ya. orang dewasa semua. Emang sih di situ nggak ada peraturan anak kecil tuh Oh nggak ada, boleh. nggak ada ya Nggak ada. peraturannya ya. Mungkin yang bikin peraturannya juga Allah. Nggak mungkin anak kecil. Ya, Iya kan? benar. Terus Karin, ya udahlah, daftar aja gitu. Rupanya Karin keterima. Lah, kebetulan kayak aku nggak mau ya udah. Pasti orang tua atau misalnya abangmu tadi kayak saya biarin aja, nanti udah nyampe sana juga dia hilang ingatan atau lupa gitu. Iya, bawa aja. Ternyata beneran gitu ya. Iya, justru dia malahan nggak lolos, Karin yang lolos. Oh iya. Iya. Terus kan ngejain dia kayak Langsung kayak iya tuh kan apa gue bilang kan tuh kan. Nah, gitu. Iya. Bang Will, sorry Bang Will ya, aduh aku bilang tuh kan. Sorry ya Bang Willy. Oh gitu ceritanya. Memang benar-benar kebetulan sih ya. Dan kebetulan juga Karinnya juga suka sama ininya ya, apa sih? Stand up comedy-nya juga gitu ya. Tapi Karin juga pas di Suca itu kan Kak, Karin nggak berpikir Karin bakalan juara gitu loh, kayak bukan juara 1, 2, 3 kan pikir salah. Cuman puluhan ribu orang aja nya, paling aku sampai 5 besar gitu. Terus ternyata sampai juara 2, Karin nggak nyangka sih. Yang juara satunya siapa sih? Bintang Emon. Bintang Emon. Nah, bayangin dari Bintang Emon, Karin kayak Iya. adik. Yang iya juga sih kayak banget. Sekecil itu. Kadang dimasukin kresek juga mama. Terus kan berarti kalau yang aku lihat kan kalau stand up comedy itu berarti kita bikin bahan juga, bikin materi juga gitu kan. Yang aku lihat oke lah kalau stand up comedy kan, kalau stand up comedy sendiri itu kan memang dari pengalaman sendiri gitu kan. Oke lah, kita semua orang pasti punya pengalaman cerita lucu. Tapi yang bikin Karin berbeda itu adalah openingnya ya, yang apa tadi? Si mata minimalis dan hidup ekonomis. Nah itu tuh gimana tuh? Itu memang Karin yang terus aku bakal buat kayak gini atau ada masukan atau gimana? Kenapa bisa jadi openingnya seperti itu? Kayak kami kombut sama mama gitu. Apa ya awalnya? Jadi gini Kak, Karin kan mix ya. Mama Aceh, papa Chinese gitu kan. Jadi kan tuh pas dari kecil udah diejekin kayak, ini sipit gak sih kayak gini? Termasuk sipit gak? Termasuk sih dia ya. Serius? Termasuk loh, termasuk sipit. Jadi pas kecil itu aku benar-benar sipit gitu Kak. Jadi mereka tuh sering diajakin kayak, ya sipit. Terus aku bilang, jangan panggil aku sipit paman, Siva namaku. Bercanda Bercanda ya. Terus jadi kayak,
iya nih aku sipit, kebetulan aku juga pesek kan. Jadinya dibikin loh kata-kata itu gitu, kayak Karen sama mama kan cerita-cerita kayak sipit, mata minimalis, hidung ekonomis, jadinya kayak dikit gitu Kak. Ya. Jadi semuanya serba dikit ya gitu, tapi Seenggaknya dompet aku maksimalis. iya maksimalis. Nah itu dia, nggak apa-apa kalau mata sipit, hidung agak pesek, yang penting dompet ya. Dompet Dompet maksimalis. maksimalis. Kalian gitu nggak? Yang di belakang kamera kalian gitu nggak? Enggak sih, nggak tahu juga. Enggak, kan Karin juga jadi YouTuber kan. Dari YouTuber itu kan bannernya itu juga gitu kan. Iya. Terus openingnya juga gitu. Nah kenapa Karin memutuskan untuk jadi YouTuber? Terus pakai opening itu juga kan? Tuh kenapa bisa gitu? Apa ada Kalau rencananya? kan itu apa ya, kata-kata itu udah melekat di diri Karin gitu kan Kak. Jadinya kalau misalkan ada apa-apa ya udah kayak ya udah mata minimalis, hidung ekonomis gitu kan. Kayak orang-orang udah kenal Karin tuh kayak gitu. Iya, jargonnya Karin lah gitu ya. Kok jadi KFC Kak? Oh iya, Jagonya ayam. Oh jagonya ayam. jargon. Oke. Terus untuk YouTube Karin itu, Karin tuh sempet nge-YouTube karena Karin tuh apa kayak di bawah naungan manajemennya dari Indosiar gitu Kak. Cuman karena kemarin Karin pindah kayak ke Medan untuk menyelesain sekolah Karin, jadinya makin lama kayak makin jarang gitu. Oh jadi memang itu dari tuntutan itunya ya, apa sih kayak dari Indosiarnya gitu untuk Tuntutan nggak sih mah? enggak, kayak memang pengen aja gitu ya, biar lebih aktif gimana. Soalnya waktu aku lihat di video YouTube-nya kan yang cukup banyak banget kan, apa aja gitu ada. Ternyata terakhir kali beroperasi atau update itu 1 tahun yang lalu. Dan kebetulan aku taunya ternyata di Instagram jadi influencer. Nah itu jadi dari YouTuber ke influencer, sebenarnya sama aja sih, YouTuber sama influencer sama. Cuman kan orang-orang sekarang bilangnya YouTuber sama yang apa sih selebgram ya dibilang. Selebgram itu kan berbeda. Nah Kayak pindah platform. iya pindah platform terus juga apa sih gaya untuk promosinya kan juga berbeda. Nah itu kenapa bisa berpindah gitu karirnya? Atau memang karena apa sih, karena kebetulan ya? Enggak juga. Maksudnya apa karena zaman juga, karena kan ketika Covid itu kan orang-orang jadi lebih banyak kayak influencer gitu kan, atau gimana, ada cerita lainnya nggak sih? Salah satunya itu sih yang kayak Dari Kakak bilang dari Covid itu semuanya langsung beda gitu kan. Iya, Apalagi Karin puber gitu. Jadi audiens Karin di YouTube itu rata-rata tuh bocil-bocil Kak. Dan Karin tuh ada satu segmen di YouTube yang namanya itu kartun. Jadi tuh stand up comedy tapi Karin edit jadi kartun. Iya, Karin multi talenta. Multi talenta, makanya nggak salah kita milih. Terus kayak Karin itu pertamanya kan Karin sekarang jadi TikToker kan Kak? Oh TikToker Lebih ke juga? TikTok daripada TikTok ya? Instagram. Anjay TikToker. TikToker. Boleh kan dengan TikToker kayak TikTokers. mengaku diri sendiri nih. TikTokers, oke TikTokers ya. Jadi Karin tuh konten di TikTok sebenarnya juga nggak sengaja sih Kak. Nggak sengaja. Jadi ini bukan hidupnya Karin nggak kebetulan semua gitu. kayak kemarin itu Karin ini kan kayak mau ngeprint tukang fotokopi gitu awal mulanya. Terus tukang fotokopi yang ngejudesin Karin. Ngejudesin gimana kayak, tuh? Nih. Gitu. Dan Karin ngerasa kayak kenapa semua tukang fotokopi itu judes banget gitu kan. Jadi Karin up keresahan Karin ke TikTok. Tapi dalam bentuk POV gitu, bukan dalam bentuk stand up comedian atau gimana-gimana gitu kan. Ya udah jadinya Karin bilang di TikTok, ini contoh tukang fotokopi rame Kak. Rame jadinya ya. Yah rame. Yaudah deh coba lagi. Rame. Jadi TikToker ya rame. Emang biasa gitu kalau misalnya kita nggak sengaja rame aja. Tapi kalau misalnya sengaja, aku mau buat gini, kagak ada tuh. Biasa gitu sih, jangan-jangan. Jadi sebenarnya kepengennya Karin tuh apa sih? Apa memang stand up comedy terus atau gimana? Gimana ya Kak? Karin tuh pengennya banyak banget. Pengennya banyak banget. Kayak aku pengen semuanya Kak. Pengen semuanya ya? Iya. Kayak stand up comedy mau. Jadi influencer juga mau. Tapi sebenarnya dari dulu Karin tuh pengen banget bikin bisnis. Iya. Oke. Aku pengen semuanya. Pengen semuanya ya. Ya kalau jiwa muda sih memang pengen semuanya. Mungkin karena pengaruh sama di TikTok sama selebgram, Twitter. Apa sih? Instagram, astaga, Twitter. Saya agak tua banget sih ngomongnya Twitter. Karena kan di
TikTok sama di Instagram kan apa aja bisa terjadi gitu loh. Berarti hal itu juga yang memicu Karen mau buat film, mau buat apa pebisnis. Nah, kalau pebisnis sendiri itu mau pebisnis apa? Karen tuh pengen bikin bisnis yang bakal jalan terus gitu sih Kak. Nggak tahu terus sih apa. Pengen banget Karen kayak bikin restoran keluarga gitu. Restoran keluarga. Yang broken home nggak boleh masuk. Nah, lihat ya, yang broken home nggak boleh masuk. Kenapa? Karena keluarga. Jadi kalau mau masuk harus ada keluarga dulu. Ya ampun, dark banget. Bercanda. Kegiatannya akhir-akhir ini tuh apa sih? Karen kan kemarin tuh baru tamat sekolah gitu. Ya, Jadi Karen emang udah berpikir dari awal nanti pas Karen tamat sekolah, Karen bakal pindah ke Jakarta. Buset. Kenapa gitu? Karena Karen mau mencari jati diri. Oh ya. Tadi di awal kan ngomongin jati diri. Kenapa jati diri? Berarti kenapa maunya cari jati diri di Jakarta? Kalau misalkan nih Karen di Medan, misal Karen jadi influencer gitu Kak. Kalau Karen di Medan itu banyak brand sama event-event yang nggak bisa Karen reach gitu. Karena Karen di Medan nggak di Jakarta gitu Kak. Terus kayak ada beberapa stasiun TV yang beberapa kali ngechat Karen, tapi pas tahu Karen di Medan, di ghosting gitu. Kayak gagal banget Kak. Gara-gara itu kayaknya emang aku harus tetap di Jakarta. Ya betul. Kayak memang kan semua kayak broadcast, entertain ya memang di Jakarta semua gitu. Karen pengen pindah ke Jakarta, tapi udah tahu tuh apa kegiatannya di sana atau gimana gitu juga Tahu sih Kak. Oke. Tapi aku bakalan fokus ke content creator. Tapi aku juga mau jumpain teman-teman aku yang ada di komunitas stand up comedy. Terus untuk harapannya Karen ke depan, kan tadi Karen bilang Karen mau reach teman-temannya lagi, mau apa sih lebih jadi konten kreator gitu kan. Nah, harapannya Karen setelah pindah Jakarta itu apa? Lebih mandiri sih. Ya. Karen lebih mandiri dan bisa mandi sendiri. Bercanda Kak. Ya, oke, mandi sendiri. Sendiri itu ya, oke. Kan lebih pengen bisa ngelakuin semuanya itu by myself. Oh ya, karena udah umur 17 tahun juga kan, jadi kita bisa sendiri. Wanita tuh harus bisa gitu. Kan tadi Karen bilang ada pengen gap 1 year gitu kan, 1 tahun nggak mau ambil apa sih belajar atau apalah kayak gitu. Itu ada kedepannya ada kepikiran nggak sih untuk kuliah atau misalnya ngambil apa sih namanya? Kayak les atau apa kurs ya kayak gitu. Itu ada rencana nggak sih? Aku pengen belajar bisnisnya itu dari kuliahnya. Kuliahnya 1 tahun ini gitu. Jadi aku sengaja kayak gini nyari diri dan nyari uang pakai apa sih kayak hasil kerja sendiri biar nanti pas aku kuliah aku pakai uangku sendiri aja Kak. Dan aku mau ngambil kayak jurusan yang tentang apa bisnis ya gitu. Ya soalnya kebanyakan anak-anak zaman sekarang mungkin beberapa Gen Z kan dia kan enggak sih anak Gen Z sekarang keren-keren kayak milenial lah kayak aku milenial kayak kita kan biasanya ngambil kuliah itu kayak atau enggak kayak dari orang tua atau kayak yaudah yang gampang aja gitu atau yang ngikut sama temen aja gitu kan. Beda banget sama anak Gen Z sekarang yang kayak dia pasti bakalan nyari tahu tentang ini gue kemampuannya apa ini kemampuan. Tapi itu bagus gitu karena kan ketika kita menjalani kuliah itu nggak sia-sia jadinya gitu. Berarti kalian pengen kayak gitu kan menetapin diri kayak 1 tahun ini aku akan cari jati diriku aku akan aku emang pengen jadi pengusaha Kak. Ini aku udah pakai wes tuh pengusaha banget girl boss gitu. Karena ini segmennya udah habis dan sekarang kita bisa promosin Karen, tapi aku nggak mungkin kan yang aku sendiri yang promosin, berarti harus Karen dong yang promosin dirinya. Karen bisa sih promosi di Kasa yang nggak seberapa ini nggak apa-apa, yang penting kita yang penting Kasa Studio pernah ngundang Karen Putri gitu. Gitu boleh apa promosi apa ya? Apa nih? Aku bilang apa aku nggak tahu guys. Apa sih? Kayak untuk follow Karen atau apa guys? Ya untuk kalian brand-brand atau kalian yang buat kalian yang tertarik bikin project bareng aku, kalian bisa hubungin ini nanti ditambahin ya ini TikTok, Instagram, nomor WA jangan Instagram, YouTube silakan ya guys. Nah silakan dukung Karen terus ya guys ya. Tapi ini biasanya brandnya mau apa aja boleh? Kayak kain sarung boleh gitu ya. Iya tiba-tiba endorse jersey bola. Juga kemarin kaget kenapa jersey bola. Berarti apa aja boleh endorse-nya.
Gak apa-apa, yang penting ini endorse lah ya. Apa aja sih guys, bisa rendang juga. Rendang sekarang. Nah, bisa rendang. Oke, kalau gitu yang mau subscribe, like, itu bukan sih? Like, comment, Ya, comment, subscribe. like, share, dan subscribe di bawah sini. Nanti di bawah sini ya Bang ya. Di bawah sini editor ya. Nah, di bawah sini ya. Dan aku mau ucapin makasih banget untuk Karin yang bisa datang ke sini. Terus juga mamanya makasih udah nemenin Karin. Dan kita doain juga semoga semuanya lancar seperti harapannya Karin. Oke. We Hear You Kansa episode 4 ini udah selesai. Tapi jangan sampai kamu lupa kalau di episode 5 sama 6 bakalan ada yang lebih seru lagi. Wanita-wanita keren juga kok. Tenang aja. Tapi gak sekeren Karin. Denger gak itu? Bener gak? Buat nanti tamu yang datang di episode 5 sama 6, tonton dulu ini. Oke. Kami